Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu bab 2 ya. Bab 2 itu kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung ya. Pada bangun ruang sisi lengkung ini, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tabung ya. Kalian juga tentunya pasti tahu ya benda yang dinamakan tabung ya. Jadi banyak sekali contohnya benda yang berbentuk tabung ya. Bisa seperti botol minuman, celengan, atau ember. Nah, itu juga salah satunya benda-benda yang berbentuk tabung. Di sini saya misalkan punya sebuah celengan ya, ini juga berbentuknya tabung ya. Tabung itu terdiri dari alas ya, selimut ya, terus tutup ya. Tabung ini itu terbentuk dari dua lingkaran ya, satu menjadi alas dan satu menjadi tutup, dan satunya lagi itu ketika ini kita belah ya, maka itu akan membentuk menjadi sebuah persegi panjang ya. Untuk jasa kalian bisa lihat di LKS ya. Ini tabung ya. Jadi alasnya dan tutupnya itu berbentuk lingkaran dan selimutnya itu membentuk persegi panjang ya. Luas permukaan tabung ya yang pertama. Untuk mencari maksud dari luas permukaan tabung, jadi luas alas ditambah luas tutup dan ditambah luas selimutnya ya. Kalian bisa lihat di LKS ya. Nah, kita akan mencari luas permukaan tabung ya. Sebelum kita mencari luas permukaan tabung, berarti kita harus mencari dulu luas alas dan luas tutupnya, kemudian luas selimut tabungnya ya. Untuk mencari luas alasnya kan berbentuk lingkaran, dan tutupnya juga membentuk lingkaran. Berarti caranya itu luas lingkaran sama dengan V R kuadrat ya. Nah, karena luas lingkarannya ada dua, alas dan tutup, berarti dikali 2. Kemudian kita mencari luas selimut ya, luas selimut. Nah, untuk mencari luas selimut, karena selimutnya itu ketika dibuka ya dan membentuk jaring-jaring tabung, nah berarti selimutnya kan berbentuk persegi panjang ya. Jadi kita bisa menggunakan panjang kali lebar ya. Ini ketika si tabungnya itu dibelah ya. Nah, ketika kalau misalkan si selimutnya itu dalam keadaan seperti ini, kita disuruh mencari luas selimutnya, berarti kita bisa menggunakan rumus keliling alas dikali tinggi tabung ya. Kenapa keliling alas? Kalian lihat di sini ya. Misalkan ini saya potong, terus ini kan dibuka ke bawah. Terus si selimutnya ini saya potong juga, dipotong, terus saya buka ya. Nah, si panjang selimutnya itu berarti sama dengan keliling lingkaran ya, atau keliling alasnya ya. Berarti si panjangnya ini itu sama dengan keliling alas. Nah, dan lebarnya itu sama dengan tinggi tabungnya ya. Berarti keliling alas dikali tinggi tabung ya. Keliling alas, karena alasnya itu lingkaran, berarti 2VR, dan tinggi tabungnya itu dikali T. Berarti untuk mencari luas selimut 2VR T ya. Ini untuk mencari luas selimut. Nah, ketika luas selimut dan luas lingkarannya sudah diketahui, berarti kita baru luas permukaannya 2 kali luas alas ya. Jadi ini kan alasnya dan tutupnya ya sama bentuk lingkaran, ditambah luas selimut ya. Berarti ini 2 dikali luas alasnya VR kuadrat ditambah 2 VR T ya. Kita masukkan sifat operasi bilangan ya. Berarti ini itu menjadi 2 VR R ditambah T ya. Untuk contoh soal, tentukan luas permukaan tabung yang berjari-jari 10 cm dan tinggi 8 cm. Tadi kan jari-jarinya 10 cm dan tingginya 8 cm. Berarti misalkan kita diketahui ya, jari-jarinya 10 cm dan tingginya 8 cm. Nah, kita disuruh mencari
tentukan luas permukaan tabung ya. Berarti untuk mencari luas permukaan tabung itu berarti luas seluruh bangun yang membentuk tabung, berarti 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut ya. Berarti ini kan ditanya luas permukaan ya. Jawab. Berarti kita masukkan rumus yang tadi. Berarti untuk luas permukaan sama dengan 2VR R ditambah T ya. Kita masukkan 2. Kita lihat si V-nya, si R-nya itu kelipatan 7 atau bukan ya. Karena ini bukan kelipatan 7, berarti V-nya kita pakai 3,14 dikali 10. 10 ditambah 8 ya. Nah, kita tinggal kalikan saja ya. Berarti kita tulis dulu 3 dikali 3,14 dikali 10 ya. Berarti ketika ini koma ya, ini dikali 10 berarti komanya pindah ke sini ya. Berarti 2 kali 31,4 10 tambah 8 18. Nah, berarti kita tinggal kalikan 2 dikali 31,4 dikali 18. Nah, berarti hasilnya 1130,4 cm persegi ya. Nah, kemarin itu ada pertanyaan ya. Saya lupa dari siapa. Nah, itu kan mengenai volume ya kalau salah ya. Jadi, Pak, bagaimana untuk merubah sentimeter kubik menjadi sentimeter ya? Jadi, kita lihat di sini nih. Ini kan jadi sentimeter kubik ya. Sedangkan untuk yang di atasnya tadinya itu kan sentimeter. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Ini kan jari-jari ini. Ini kan 10 cm ya. Jadi kalau misalkan kita tulis ini ya, misalkan kita tulis berarti kan 2 kali 3,14 dikali 10 cm. Berarti ini juga kan 10 cm ditambah 8 cm ya. Nah, ini sama ya, dikalikan kayak tadi 1,4. Nah, ini kan cm, berarti ini juga jadi cm ya. Berarti ini 10 tambah 10 18 cm. Nah, yang membuat cm-nya itu kuadrat prosesnya di sini. Jadi misalnya ini kan ya, ini 2 dikali 31,4 ya cm ya, berarti kan hasilnya 62,8 cm ditambah 18 cm. Nah, si 62,8 ini dikali dengan 8 ya, berarti kan hasilnya 1130,4 ya. Nah, si sentimeternya itu dikali juga dengan sentimeter ya. Jadi sentimeter dikali sentimeter berarti sentimeter kuadrat. Nah, ini itu. Jadi dari sini kita mendapat, jadi tadinya sentimeter jadi sentimeter kuadrat. Oh, maaf, jadi sentimeter persegi ya. Dari sini. Jadi ini tuh perkalian aljabar ya. Jadi misalkan dalam aljabar kan ketika A dikali A, berarti ini itu hasilnya A kuadrat. Nah, ketika A kuadrat dikali lagi dengan A sama dengan A pangkat 3 ya. Begitu seterusnya. Jadi misalkan ada A dikali A dikali A dikali A, jadi A kali A kuadrat. A kuadrat dikali A lagi berarti A pangkat 3. A pangkat 3 dikali A lagi berarti A pangkat 4 ya. Nah, kalau untuk pembagian, jadi misalkan ini kan ada A pangkat 4 ya, dibagi A pangkat 2 misalkan, berarti hasilnya ya kita tinggal kurangkan 4 dikurangi 2 ya, berarti hasilnya A pangkat 2 ya. Atau misalkan ada A pangkat 3 dibagi A pangkat misalkan 1, berarti hasilnya itu A pangkat 2 ya. Itu jadi ketika ada simbol ya atau satuan yang sama dikalikan berarti hasilnya jadi kuadrat, berarti itu. Cuman dalam ini kan kasusnya kan luas, berarti kalau luas ini itu disebutnya itu sentimeter persegi bukan sentimeter kuadrat ya. Seperti itu. Nah, berarti dari soal yang pertama kita dapat bahwa luas permukaannya itu 1130,4 cm
persegi ya. Itu. Terus untuk selanjutnya itu luas tabung ya. Maaf, volume tabung ya. Nah, untuk mencari volume tabung ini itu caranya luas alas dikali tinggi tabung ya. Jadi kalau untuk mencari volume itu kan berarti untuk volume itu kan isi dari tabung tersebut ya. Jadi untuk volume tabung itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti VR kuadrat dikali tinggi ya. Jadi ini untuk mencari volume tabung. Nah, untuk tabung satuannya itu kalau misalkan cm berarti cm kubik ya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contoh. Tentukan volume tabung yang berjari-jari 9 cm dan tinggi 14 cm ya. Berarti misalkan diketahui ya, diketahui itu jari-jarinya 9, terus tingginya 14. Nah, kita tinggal masukin angkanya saja, berarti rumusnya itu kan VR kuadrat dikali T. Langsung masukin saja angka-angkanya. Nah, untuk mencari volume tabung kan VR kuadrat dikali T. Nah, ini kan berarti bentuknya perkalian semua. Nah, kita lihat ada nggak yang kelipatan 7 ya. Ini kan ada, tingginya kan 14, berarti V nya 22 per 7, berarti 22 per 7 dikali 9 kuadrat ya, dikali 14. Nah, si 14 dengan 7 kan bisa disederhanakan ya. Kita dibagi 7, berarti ini bagi 7 tinggal 1, 14 bagi 7 tinggal 2 ya. Berarti kita bisa 2 dikali 22 ya. Terus dikali dengan 81 ya. Berarti 22 dikali 9 kali 9 81 dikali 2 ya. Berarti hasilnya 3564 cm. Nah, cm itu berarti kubik ya, karena volume. Untuk materi selanjutnya yaitu kerucut ya. Kerucut itu sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti pada corong es krim ya. Terus kalau misalkan di rumah-rumah kalian ya, untuk zaman dulu untuk menanak nasi yaitu ada, kalau istilah Sundanya itu hasupan ya. Itu juga bentuknya kerucut. Terus toa ya, toa yang portable yang bisa dibawa-bawa kemana-mana ya, yang kalau misalkan kalian lewat pendemo ya, itu juga bentuknya kerucut ya. Kerucut itu terdiri dari alasnya yang berbentuk lingkaran dan selimut ya. Jadi ini alasnya bentuk lingkaran dan selimut ya. Nah, kita lihat ketika dari puncak selimut ditarik garis menuju alas kerucut ya, itu namanya tinggi ya, atau mungkin bisa disebut dengan H ya. Jadi sekarang ini sebuah kerucut ya. Nah, garis dari titik puncak ke tengah alas kerucut ini itu disebut tingginya ya, atau ada juga yang menuliskan H ya, ini tuh bahasa Inggris ya, jadi intinya itu height ya. Terus dari tengah alas kerucut menuju tepi lingkaran alas ya, atau menuju busur alas lingkarannya, ini itu namanya R. Kemudian dari puncak kerucut ketika kita tarik garis menuju ke busur lingkaran alas ya, ini itu namanya S ya. S ini tuh garis pelukis ya, garis pelukis ya, karena si selimutnya ini kan tidak ada ujungnya ya, jadi disebutnya itu garis pelukis ya. Kita lihat hubungan antara garis dari titik puncak ke alas dan dari alas ke tepi busur ini kan membentuk sudut 90 derajat ya. Dan dari puncak alas dari puncak kerucut menuju pinggir alas atau busur kerucut ini itu berarti hubungannya itu membentuk suatu bangun segitiga ya. Dan si S-nya itu menjadi sisi miringnya. Berarti dari hubungan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa S kuadrat itu R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Kalian ingat-ingat lagi dalil Pythagoras ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu
luas selimut ya. Untuk mencari luas selimut berarti V R S ya. V-nya itu bisa 3,14 atau 22/7, R-nya itu jari-jari, dan S-nya itu garis pelukis. Nah, kemudian luas permukaan kerucut ya. Rumusnya itu luas selimut ditambah luas alas ya. Luas selimutnya kan VRS ditambah luas alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti VR kuadrat. Nah, kita kelompokkan ya, berarti VR dalam kurung R atau S ditambah R ya. Jadi ini itu untuk luas permukaan kerucut ya. Nah, untuk volume kerucut yaitu 1/3 V R kuadrat ditambah T. Nah, ini itu untuk volume kerucut ya. Untuk selanjutnya kita bahas soal ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini untuk yang nomor A. Tentukan luas permukaan kerucut dengan jari-jari R. Dengan jari-jari 8 cm dan tinggi 6 cm ya. Di soal ya, nomor A, contoh soal. Yang diketahuinya itu R-nya itu 8 ya, cm. Nah, dan kemudian tingginya itu 6 cm. Terus yang ditanyakannya itu luas permukaan. Nah, sebelum kita mencari luas permukaan ya, kalian tulis dulu apa rumus untuk mencari luas permukaan ya. Berarti luas saya singkat untuk permukaan ya. Rumusnya itu kan VR dikali R ditambah S ya. Kita lihat V-nya ada ya, udah jelas V-nya, R-nya ada. Nah, S-nya belum ada ya, karena yang diketahuinya itu tingginya bukan S-nya. Nah, kita cari dulu S-nya. Nah, berarti S ini kan sisi miringnya ya, dari ini. S kan sisi miringnya, berarti kita bisa mencari ya dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat ya. T kuadratnya 8 ditambah R kuadratnya 6. Hasilnya itu ini 64 ditambah 36 berarti 100 ya. Ini kan S kuadrat ya, berarti S-nya itu akar 100 ya. Berarti hasilnya itu 10 cm. Nah, ini itu S-nya. Nah, ketika kita sudah ketemu S-nya, kita masukkan ke rumus luas permukaan. Berarti luas sama dengan VR R tambah S ya. Misalkan kita V-nya kerjakannya belakangan ya. Misalkan V, R-nya itu 8 ditambah S-nya itu 10 ya. Berarti V kali 8 tambah 10 berarti 18 ya. Kita kalikan 8 dikali 18 ya, berarti 144 V ya. Nah, ketika kalian menjawab seperti ini juga benar ya, tapi biasanya kalau yang jawabannya V-nya itu tidak dikerjakan atau tidak dihitung, ini itu biasanya yang R-nya itu, yang jari-jarinya itu bukan kelipatan 7 ya. Biasanya kan kalau yang bukan kelipatan 7 kan susah mencarinya karena bentuknya koma ya. Jadi mengerjakan seperti ini juga sudah cukup. Tapi kalau misalkan kalian mau dikerjakan seluruhnya, bisa berarti 144 dikali 3,14 berarti hasilnya itu 452,16 cm persegi. Nah, ini ya. Jadi V-nya tidak dikerjakan bisa ya. Mau dikerjakan sampai tuntas juga bisa. Nah, ini untuk mencari luas permukaan kerucut ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal volume kerucut ya. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan volume kerucut yang berjari-jari 10,5 cm dan tingginya 6 cm. Berarti soal diketahui jari-jarinya 10,5 cm dan tingginya itu 6 cm ya. Jadi yang ditanyakannya itu
volume kerucut ya. Jawab. Nah, seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. Untuk mencari volume kerucut berarti volume sama dengan 1/3 IR kuadrat dikali tinggi ya. Berarti R-nya sudah ada, T-nya sudah ada, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti 1/3 V, R-nya itu 10,5 kuadrat ya, dikali 6. Nah, kayak ini kan dikalikan semua. Berarti kita bisa cari yang mudah dulu. Kita sederhanakan dulu yang ini ya. 6 dibagi 3. Hasilnya itu berarti kita pindahkan V-nya, tulisnya di depan ya. Atau V-nya kita di belakang ya. Berarti 10,5 kuadrat dikali 2 dikali V ya. Atau ingat ya, ketika perkalian seperti ini sebenarnya kalinya itu bisa tidak ditulis, jadi bisa 2V seperti ini ya. Untuk selanjutnya berarti 10,5 kita kuadratkan, itu hasilnya 110,25 ya, dikali 2V. Nah, setelah ini kita kalikan 110,25 dikali 2, hasilnya itu 220,5 V ya.